ekspornya sudah banyak, eksposnya yang kurang. Jadi masyarakat harus tahu ini, tolong dibantu untuk mengekspos. Saya siap bantu Pak, saya siap bantu, benar. Jadi kapanpun butuh tenaga saya, job saya siap Pak. Bener, kalau ngundang saya nggak usah mikir honor Pak, nggak usah mikir bayaran. Terus terang saya nggak mikir bayaran, karena yang mikirkan Pak Menteri dan stafnya. Saya kan tinggal terima. Uang nomor 6 Pak buat saya Pak, 1-5 Pancasila. Jadi selesai Pancasila langsung uang yang saya pikirin Pak. Tapi benar sekali, ekspor ternyata jagung kita sudah ekspor, cabai Pak, ini yang tidak kita sangka, ini peran cabai-cabian terbukti di sini Pak. Ini meningkatkan ekspor cabai. Bawang merah bisa ekspor. Sebenarnya bawang putih bisa ekspor kalau nggak diusir sama ibu tirinya. Ini karena diusir ibu tiri, jadi kita nggak bisa ekspor. Tapi sebentar lagi, 3 tahun lagi Pak ya, nggak sampai 3 tahun lagi pasti bisa. Itu semangat saya. Makanya saya ini benar-benar bangga. Kalau hari biasa untuk menghadap beliau, Pak Andi Amran ini luar biasa susah karena beliau kan sibuk. Ini kehormatan karena malam hari ini justru Bapak yang menghadap saya. Ini maksudnya beliau duduknya menghadap saya, bukan menghadap dalam arti yang lain. Dan ini kehormatan. Saya ini kalau nggak diundang Bapak, saya nggak akan kesini Pak. Bener. Pertanyaannya kalau nggak diundang terus saya ngapain kesini juga Pak ya? Dan memang di sini karena diundang. Tapi semua ini mohon maaf, semua pekerjaan saya tinggalkan untuk Kementerian Pertanian. Ya nggak perlu tepuk tangan karena memang nggak ada kerjaan lain. Jadi ya kenapa saya tungguin harus saya tinggal orang nggak ada kerjaan gitu. Tapi di sini saya bukan mencari uang, tapi saya ingin mencari saudara yang bisa menghasilkan uang. Saya akan menyapa, saya ingin mengatakan bahwa prestasi itu kadang-kadang luput dari pengamatan kita, dari hal-hal tertentu. Salah satunya adalah nama. Nah, kenapa kita bisa punya prestasi ekspor pertanian yang luar biasa saat ini? Salah satu karena nama beliau nih, Bapak Menteri kita yang luar biasa. Karena berkaitan dengan nama, saya takut salah sebut nama, saya pakai kacamata Pak, mohon maaf. Saya kacamata ini punya 3 Pak. Satu kacamata khusus untuk membaca. Yang kedua kacamata khusus untuk menulis Pak. Jadi kalau saya pengen baca, salah ngambil kacamata tulis, saya malah jadinya nulis, nggak baca. Gitu. Harus pas kacamatanya. Nah, yang ketiga itu kacamata untuk mencari, saya naruh kacamata tulis, kacamata baca di mana. Jadi 3 kacamata saya. Nama membawa rasa, itu Pak filosofinya. Karena nama itu penting, nama adalah doa. Dan saya bukan sombong, saya kalau dengan Kementerian Pertanian ada hubungan emosional yang dekat itu karena nama juga. Saya adalah salah satu komedian dengan nama yang erat kaitannya dengan produk pertanian, lontong. Itu dari beras dari padi, produk pertanian langsung. Makanya saya hubungan emosional. Bener Pak, ini walaupun pertama kali saya diundang rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Bisa deket gitu. Karena pentingnya nama nggak sembarangan. Saya kasih nama anak saya ini contoh Pak ya. Anak saya yang pertama itu saya beri nama persis proses kelahirannya Pak. Dulu istri saya waktu mau melahirkan tuh posisi rumah kan di Jakarta itu jam 1 siang hari kerja itu, Selasa atau Rabu saya lupa ya. Hari kerja jam 1 siang itu kan luar biasa macet Jakarta. Pengen melahirkan posisi di rumah saya, bawa ke rumah sakit pakai mobil Pak. Gara-gara macet. Ini belum sampai rumah sakit anak saya lahir di jalan. Makanya langsung saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau lihat anak langsung ingat proses kelahirannya. Jadi bapak-bapak yang punya nama Jonathan, proses kelahirannya pasti sama dengan anak saya. Tapi masih mending Pak, ini sedikit cerita. Saya punya teman di Jogja Pak, proses kelahiran anaknya persis dengan anak saya, cuma ini tengah malam, jam 12, jam 1 malam, istrinya pengen melahirkan di rumah. Kebetulan teman saya ini belum punya kendaraan, manggil becak untuk dibawa ke rumah sakit.
Jam 1 malam tukang becak sudah tidur semua, akhirnya dipinjem tuh. Becaknya dipinjam teman saya, dikayuh sendiri bawa istrinya ke rumah sakit. Sama, wah setengah mati digenjot becaknya, belum sampai rumah sakit anaknya lahir. Cuma teman saya ngasih nama sambil emosi Pak, karena mungkin capek ngos-ngosan ya. Diberi nama Darwis Suherlan. Sepertinya keren Pak, Darwis Suherlan. Tapi artinya yang bahaya. Darwis Suherlan, modar lah wis kesusul lahir ning dalan. Yang bahaya. Makanya memberi nama anak jangan emosi. Bapak Andi Amran Sulaiman, nama yang luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Kalau Bapak Menteri kan sudah sering ditepukin, kalau saya kan jarang Pak ya. Andi, andal dan trendy. Oh. Lihat penampilan beliau kan selalu kelihatan trendy dan bisa diandalkan. Amran, angkat nasib petani menuju kemakmuran. Oh. Nama membawa rasa. Sulaiman, stok dan suplai produk pertanian pasti aman. Wow. Nama membawa rasa, nggak sembarangan nama itu. Nama beliau itu salah satunya. Ini contoh, baru nama beliau ini, belum yang lain. Pak Sekjen ada Pak Sekjen. Pak Syukur Iwantoro? Hadir? Tidak hadir? Alhamdulillah, bisa saya simpen kalau ngundang lagi. Pak Justan Ridwan Sihaan? Wah, ada. Nama membawa rasa. Justan Ridwan Sihaan. Agak susah kita lewati Pak ya. Jadi saya usahakan Pak. Agak susah memang Pak. Pak mohon maaf bisa diganti Pak yang gampang gitu nggak Pak? Ini nama beliau ini susah. Justan ya, Justan ini jujur dan setia sama mentan. Oh, Justan, jujur dan setia sama mentan. Ya Pak ya, itu Pak. Ridwan, mandiri dalam urusan pemantauan. Wah, Ridwan. Ini urusan pantau memantau mandiri beliau. Siahaan, susah. Inspeksi yang hasilnya untuk memperbaiki keadaan. Wah, pokoknya dipas-pasin aja ya. Yang penting Bapak Ibu tepuk tangan gitu. Artinya nggak penting, yang penting tepuk tangan. Dirjen Tanaman Pangan, Pak Sumarjo Gatot Irianto. Pak ada Pak? Saya usahakan Pak. Karena Bapak ini tanaman pangan, penting Pak. Sumarjo, suka dan gemar kerja. Jadi, pokoknya harusnya rajin bekerja. Suka dan gemar kerja, Sumarjo. Kalau lihat perawalannya termasuk Gatot. Gagah dan lumayan berotot. Dan orangnya kelihatan sederhana juga ini, makanya Irianto. Irit dalam penggunaan arto. Wah, tapi penggunaan uang selalu dihemat. Nah, perkebunan kita juga meningkat karena Dirjen Perkebunan Bapak Bambang. Kenapa bisa meningkat? Karena Bambang. Pak Bambang mana Pak Bambang? Pak Bambang. Perkebunan meningkat karena Bambang bangkit dan berkembang. Mantap. Dirjen Hortikultura Pak Suwandi. Wah, Pak Suwandi, pas nama Bapak untuk hortikultura. Suwandi, sayuran itu kebutuhan ondindi. Jadi Suwandi, sayuran kebutuhan ondindi. Jadi sayuran itu dibutuhkan di mana-mana Pak. Pas nih Pak. Terus pokoknya dipas-pasin aja.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak I Ketut Diarmita, Pak I Ketut Diarmita. Wah, I Ketut. I Ketut itu apa ya? Inginnya kesehatan hewan itu harus yahut. Makanya kesehatan hewan penting. Diarmita diarahkan untuk ekonomi kita. Jadi hewan dijaga kesehatannya diarahkan untuk peningkatan ekonomi kita. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ketut juga. Dirjen Prasarana dan Sarana Bapak Pending Dadi Permana. Pak, wah ini lama susah juga nih Pak. Pending, tapi ini garis bawah dari semua yang saya sampaikan. Pending. Pertanian kita siap tanding. Dadi, dagangan dan komoditi semakin menjadi. Makso. Permana. Pertanian memang butuh prasarana. Nah, mungkin kita menganggap tadi dibikin-bikin, enggak Pak, nama membawa rasa. Makanya sampai diganti berapa kali tadi Pak, itu karena mencari nama yang pas Pak. Karena kalau namanya pas, prestasinya pasti pas. Tapi saya begini Pak, saya orang yang selalu membaca sejarah dan belajar dari sejarah. Tadi pernah disampaikan tahun akhir 1500 itu VOC Belanda datang ke Indonesia Pak. Tahun tepatnya resminya 1602 lah itu mulai di Indonesia. Karena apa? Karena hasil bumi kita termasuk perkebunan rempah-rempah kita waktu itu yang dicari Belanda. Jadi Belanda pada saat itu kalau ke Indonesia karena belum ada pesawat Pak ya, itu berbulan-bulan itu perjalanan hanya untuk mengambil rempah-rempah yang luar biasa dari Indonesia. Ini Pak yang harus kita waspadai. Kalau pertanian dan perkebunan kita berkembang menjadi luar biasa, takutnya nanti Belanda datang lagi Pak. Ini harus kita waspadai. Ya. Jadi kalau perkebunan dan pertanian nanti kita meningkat, kita harus menjaga jangan sampai Belanda datang lagi. Itu. Ini bercanda Pak, jangan dianggap guyon. Jadi karena saya ini orang yang nggak tahu, saya ini bangga sekali dengan Indonesia. Saya kemana-mana, mohon maaf bukan pamer, saya kemana-mana ke luar negeri saya nggak pernah pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Benar. Saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Cak Lontong tidak bisa bahasa Inggris. Tapi saya bangga dengan Indonesia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Ini menurut saya. Dalam hal apapun. Ingat, Bapak Ibu sekalian. Saya sebutkan tadi negara-negara Eropa datang karena rempah-rempah kita yang luar biasa. Itulah yang membuat bangsa ini luar biasa berjasa untuk seluruh dunia. Amerika itu harusnya berterima kasih pada Indonesia. Karena Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Walaupun secara tidak langsung. Bapak Ibu, percaya? Tidak, saya juga tidak. Awalnya, tapi ketika saya pelajari sejarah, terbukti pada waktu itu Christopher Columbus ini orang Itali berkebangsaan Spanyol ya, diperintah Ratu Spanyol waktu itu untuk mencari rempah-rempah. Salah satu tujuannya adalah Indonesia, membawa armadanya yang luar biasa. Dalam perjalanan nyasar, ketemulah salah satu benua, itulah Amerika. Bayangkan kalau waktu itu tidak ada perintah dari Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia. Mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu Pak. Loh, bener. Bayangkan, apa enggak Donald Trump toleh Amerika belum ada yang nemu. Gara-gara Indonesia Amerika ketemu. Harusnya Amerika terima kasih. Napoleon waktu itu punya pasukan terkuat di Eropa, jatuh gara-gara Indonesia. Tidak ada yang percaya. Ini saya ingatkan, Bapak Ibu pasti tahu ini. Sejarahnya waktu itu dalam salah satu pertempuran, salah satu invasi Prancis akan menguasai
negara Eropa yang tidak terlalu besar sebenarnya, dan dalam hitungan di atas kertas seminggu bisa dikuasai. Saking pedenya pasukan Napoleon ini siap untuk menyerang negara tersebut. Tapi apa yang terjadi? Di saat itulah gunung di Indonesia, waktu itu namanya Gunung Samalas, meletus, dan itu masuk dalam letusan yang luar biasa dahsyat di dunia modern. Yang terjadi adalah Eropa yang harusnya musim panas tidak mengalami musim panas, tiba-tiba turun salju, dan ini membuat pasukan Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi perubahan musim yang luar biasa. Tuan rumah, karena tuan rumah lebih siap, kalah, jatuhlah Napoleon gara-gara gunung di Indonesia meletus, Pak. Padahal meletusnya di Indonesia. Kita pengen negara Eropa mana jatuh, kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Benar. Dan hebatnya Indonesia tidak pernah hancur, tidak pernah jatuh karena gunung berapinya meletus. Justru kita bisa bangkit lebih hebat. Negara Eropa bisa jatuh, Napoleon bisa jatuh, tapi Indonesia bisa bangkit lebih hebat karena gunung berapinya meletus. Acara ini bisa terselenggara luar biasa di sini karena Gunung Agung di Bali meletus. Betul, Pak ya? Kita bisa bangkit, tetap membuat acara yang luar biasa di sini. Itulah sifat Indonesia yang tidak pernah menyerah. Gunung Agung di Bali memang bisa meletus. Kalau Gunung Agung yang di Jakarta itu cuma jual buku, jadi nggak meletus, aman. Itu ya, makanya acara aman, Pak, di Jakarta, Pak. Dan ini saya bersyukur sekali. Itulah Indonesia. Kurang hebat seperti apa? Ini lagi rame Piala Dunia ini, Pak. Mohon maaf, jago mana, Pak? Ini, Pak, Piala Dunia, Pak Ali. Pak Amran, jagonya mana? Brasil, Pak. Nah, saya sama sebenarnya Brasil. Sebenarnya saya lebih ke Inggris, tapi ragu-ragu saya, karena Bapak Brasil, saya mending ikut Brasil aja. Supaya saya tidak ketularan Brasil seperti Bapak. Contoh ini ya, urusan sepak bola aja ya, mohon maaf. Tidak boleh ada negara yang sombong dengan Indonesia, Pak. Termasuk Brasil yang 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, ya. Inggris baru sekali. Brasil 5 kali juara dunia. Kemarin yang terakhir 2014 kalah dari Jerman. Betul, Pak ya? Jerman 4 kali juara dunia, sering kalah juga dari Italia. Italia pernah kalah dari Inggris. Inggris sering kalah dari Brasil. 5 negara yang pernah juara dunia ini pernah saling mengalahkan, Pak. Tetapi belum satu pun dari 5 negara yang juara dunia ini mengalahkan timnas Indonesia. Siapa yang tidak terkalahkan? Timnas Indonesia. Kita harus bangga. Makanya kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka, Pak, supaya tidak terkalahkan kita. Ini optimis dengan cara minimalis. Ini benar loh. Pernah, ini serius, Pak. Kira-kira 6 bulan yang lalu ada diskusi negara ASEAN, Pak, di Kuala Lumpur. Saya dikirim di mewakili Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya ada di Kuala Lumpur. Ini diskusi negara ASEAN, Pak. Ini mohon maaf, Vietnam, nih Vietnam. Sekarang waktu itu Vietnam, wakil dari Vietnam tiba-tiba mengatakan begini, Indonesia mana prestasi sepak bolanya? Sepak bola kita dipertanyakan, Pak, sama Vietnam. Wah, saya yang tadinya tidur, Pak, langsung bangun. Kita diskusi kalau enak kan bikin kita tidur. Bangun, saya emosi, Pak. Vietnam baru merdekanya aja duluan kita, Pak, mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan, Anda mau sombong gimana? Saya paparkan yang saya terangkan tadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan timnas Indonesia. Bahkan yang sudah pernah juara dunia langsung diem, Pak, delegasi Vietnam. Ya dia ngomong, dia nggak tahu saya ngomong apa, saya bahasa Indonesia ngomong. Yang penting dia diem, Pak, nggak protes. Gitu. Tenang saya, dia diem. Baru saya duduk, Pak, baru duduk. Ini Malaysia mau impor domba dari kita, Pak, ya, 60.000 ya kesepakatan. Nanti tiap bulan 5.000 saya bantu, Pak. 2 ekor lah tiap bulan, Pak, saya bantu domba. Nah, Malaysia tiba-tiba berdiri nih wakilnya. Oke, Anda wakil Indonesia boleh sombong soal sepak bola.
Tapi saya katakan SDM orang Indonesia kualitasnya menurun. Malaysia Pak mengatakan SDM kita kualitasnya turun. Mana? Data apa yang Anda pakai untuk mengatakan itu? Saya bilang. Ingat, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an termasuk, Malaysia itu masih impor guru, tenaga pengajar dari Indonesia. Tahun 90-an, tahun 2000-an yang diimpor adalah tenaga kerja atau mungkin ya anggap aja asisten rumah tangga lah. Termasuk domba Pak ya, yang diimpor dari Indonesia. Dia mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitas orang Indonesia menurun. Dulu saya import guru, sekarang saya import pembantu. Saya katakan, mungkin data Anda benar, kesimpulan Anda yang 100% salah. Kualitas dan modal orang Indonesia tetap meningkat, tetap hebat, tetap luar biasa. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Selera mereka yang turun, yang disalahkan kita. Mikir. Selera mereka yang turun. Makanya saya bangga kemanapun. Indonesia luar biasa. Dibandingkan di mana-mana, Indonesia nggak ada yang ngalahin. Mohon maaf, generasi kita bisa diadu dengan generasi lain. Robot kita, hasil mahasiswa kita menang lomba sepak bola robot internasional, juara 1. Bayangkan itu. Anak saya, ini saya sampai penasaran, saya bandingkan ya pendidikan yang setara. Anak saya SMA, SMP, saya bandingkan SMP, SMA di negara maju sekalipun Pak. Ternyata jauh Pak. Ilmu anak Indonesia itu jauh lebih luas, lebih hebat dan wawasannya luar biasa. Karena anak kita itu mempelajari lebih banyak ilmu daripada anak-anak di negara maju. Di Indonesia itu kalau belajar matematika ya rumus matematika dipelajari. Belajar fisika, rumus-rumus fisika, teori fisika. Belajar biologi, ilmu biologi yang dipelajari. Di Amerika, di Inggris Pak, saya survei pelajar SMP, SMA, pelajaran matematika. Saya buka, Bapak Ibu tahu, bahasa Inggris bukunya. Padahal pelajaran matematika loh. Pelajaran sudah ganti, pelajaran fisika. Saya buka bukunya masih tetap bahasa Inggris. Pelajaran ganti apalagi masih. Jadi mereka itu hanya belajar bahasa Inggris. Kita belajar semuanya. Makanya mereka nggak heran kalau pintar bahasa Inggris, belajarnya cuma bahasa Inggris. Makanya anak kita silakan diadu, pasti pintar-pintar anak kita. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan. Nih bisa googling di Yahoo ya Bapak Ibu. Cari. Kenapa? Masa Kementerian Pertanian gaptek gitu? Nggak pernah googling di Yahoo. Googlingnya di mana? Di Google. Oh berarti kalau di Yahoo Yahing ya Pak ya? Yahing. Saya itu kalau mau googling biar cepet saya masuk yahoo.com dulu Pak. Masuk yahoo.com saya ketik google.com, nah itu lebih cepet Pak. Loh, karena Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Lebih cepet menghabiskan kuota maksudnya. Nih silakan di browsing. Anak dari Jawa Timur, saya lupa daerah mana itu, lulusan SMP Pak. Bayangkan lulusan SMP mau masuk SMA mendapat apa penghargaan internasional dari Jerman, menemukan alat yang luar biasa yang bisa menembus pandang dinding sampai setengah meter, 50 cm. Penemuan anak SMP di Indonesia dapat penghargaan dari Jerman dan alat itu diberi nama jendela. Anak SMP loh Pak. Ini benar. Anak SMA juga di Sidoarjo nih. Kebetulan nggak jauh dari rumah saya Surabaya aslinya. Di Sidoarjo, temen anak nelayan belum lulus SMA, menemukan terobosan teknologi luar biasa, alat transportasi masa depan tanpa BBM, becak tenaga surya Pak. Ini benar. Saya lihat demonya, becak disiapin, dipanggil tamu 2 untuk demo, disuruh duduk sebagai penumpang, terus surya dipanggil, suruh genjot becak tenaga surya. Jadi kalau Kementerian Pertanian ingin membantu untuk menghemat BBM, mulai sekarang Pak dibikin aturan di kementerian ini, siapapun karyawan kalau punya anak harus diberi, laki-laki terutama, diberi nama mengandung unsur nama surya. Saya yakin dan insya Allah 20 tahun ke depan akan banyak tenaga surya buat genjot becak tadi Pak. Ya itu nggak pernah minder makanya.
Kalau dibandingkan, nggak ada yang bisa ngalahin Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia kita. Dan kenapa Kementerian Pertanian luar biasa prestasinya? Karena modalnya ini Pak, ini mohon maaf, saya baru pertama kali dan saya membuktikan langsung. Kalau selama ini hanya mendengar, Kementerian Pertanian ini kompak-kompak. Ini terbukti. Saya bisa membuktikan walaupun saya tidak ngobrol langsung, dari cara duduk ini orang kompak itu kelihatan Pak, seperti ini. Duduknya tanpa ada yang mengomando ngadep sini semua. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Lihat, duduknya perhatikan orang kompak. Yang ganteng loh, kumpul yang ganteng, ya kan? Gerombol gitu. Yang cantik, perhatikan kanan kiri ada. Gerombol yang cantik, ya kan? Yang jelek nyebar. Itu. Bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja saya masih tahu, apalagi ngumpul gitu kan. Tapi pertahankan, jelek itu ciri khas, pertahankan. Karena tanpa orang jelek, saya nggak dianggap cakep. Jadi tepuk tangan buat yang jelek ya, tepuk tangan. Kita beri semangat juga bagi Anda yang mungkin merasa jelek, tapi tidak perlu kenceng-kenceng tepuk tangannya ya, karena tidak akan merubah keadaan. Ya jelek ya tetap jelek aja. Tapi yang penting kita harus yakin dan optimis bahwa kita ke depan semakin luar biasa. Ini modal kompak sudah. Berikutnya apa? Sehat-sehat. Nah ini. Kenapa? Karena saya bangga sekali dengan Pak Andi Amran ini, Menteri Pertanian yang nggak pernah ngurusin petani beliau. Karena yang ada adalah menggemukin petani. Nggak pernah petani kan dibikin kurus, nggak pernah dibikin gemuk karena makmur. Jadi beliau ini nggak pernah ngurusin petani, gemukin petani bisanya, luar biasa, membuat petani sejahtera. Nah ini modalnya apa? Sehat. Tanpa sehat tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan kunci sehat itu sederhana Pak, hanya satu. Bagaimana supaya kita sehat? Hanya satu, jangan sakit. Hanya itu, tidak ada. Simple ternyata. Jangan sakit, hanya itu saja Pak. Kalau tidak sakit, saya jamin pasti sehat. Walaupun ya mohon maaf, bukan bermaksud banyak ya mitos-mitos ya selama ini hal-hal berkaitan dengan kesehatan yang sebenarnya itu malah salah. Contoh, sehari minum 8 gelas air putih itu menyehatkan katanya. Ini saya katakan bahwa itu hoax. Itu tidak benar sama sekali. Sehari minum 8 gelas air putih itu justru sangat berbahaya. Karena yang sehat itu adalah setiap hari minum 8 gelas air putih. Kalau minumnya cuma sehari, setelah itu nggak minum lagi, bahaya. Jadi sehari minum 8 gelas air putih itu bahaya. Yang sehat itu setiap hari. Nah, Bapak Ibu baru sadar. Untung saya ngomong di sini. Tidur di atas jam 10 itu bahaya. Bapak Ibu percaya? Logikanya begini. Tidur di atas jam 10 itu bahaya dan sangat merugikan. Logikanya begini. Tidur di atas jam 1 saja, kalau jamnya itu sampai rusak, kita servis jam 1. Nah ini jam 10 kita tidur di atasnya. Kalau 10-10-nya rusak, itu merugikan, servis 10 jam. Lebih mahal. Maka tidur yang sehat itu di atas kasur. Jangan di atas jam, apalagi 10. Berisiko ya. Untung saya sampaikan di sini. Karena benar, saya senang sekali kalau ketemu orang-orang yang sehat. Indikasinya jelas, orang sehat itu apa? Tertawa Pak. Orang tertawa itu pasti sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan Pak. Jadi prinsipnya saya merelakan kesehatan saya demi kesehatan ibu bapak sekalian. Benar, saya dianggap nggak sehat, nggak apa-apa, yang penting bapak ibu sehat. Itu tujuan mulia saya. Benar ini, saya korbankan itu demi bapak ibu sekalian. Karena sehat itu penting. Mohon maaf, saya umur saya sudah kepala 4 Pak. Dulu saya sakit sedikit, biasanya ke dokter dulu sebelum kepala 4 umurnya. Tapi sejak umur saya kepala 4 ini mohon maaf ya. Mohon maaf ada keluarga dokter ya. Ini bukan bermaksud apa-apa, ini hanya cerita pengalaman pribadi. Saya itu paling jengkel dengan dokter di Indonesia Pak. Apa ya, kepo. Bukan kepo, lebih dari kepo, ngurusi hal-hal yang bukan urusannya, lebih dari kepo. Bener. Dulu ya, saya ingat, saya umur saya waktu itu 41, saya meriang, periksa ke dokter Pak. Ditanya macam-macam, oke lah nggak masalah. Satu pertanyaan yang bikin saya emosi. Dokternya tanya gini, Cak Lontong punya gula?
dokter ini sudah nyampuri urusan dapur saya kan Pak. Saya mau punya gula, punya garam, punya cabai itu kan urusan dapur saya. Lo kenapa dokter pakai nanya punya gula atau enggak? Langsung saya berdiri Pak. Bener. Dok mohon maaf, saya kesini tuh meriang, mau periksa bukan ngajak rujaan, saya bilang. Ya ditanya punya gula, memang saya mau ngajak rujaan apa? Sejak itu saya kapok ke dokter. Bener, 2 minggu yang lalu saya pusing Pak. Saya nggak ke dokter, saya sampai pusing mikirin pusing saya Pak. Makanya dijaga kesehatan, yang penting itu sehat. Ini modal utama kita. Saya tidak sendirian Pak, saya mengajak satu teman. Ini juga produk unggulan Indonesia, jangan dilihat tampangnya Pak. Tampangnya sih biasa-biasa aja, tapi prestasinya yang membuat saya bangga. Orangnya sederhana, Mas Tatok namanya, Mas Tatok Pranadi. Ini bukan pamer, bukan karena teman saya, tapi ini saya expose sedikit. Prestasi beliau yang luar biasa, karena nanti akhir Juli. Akhir Juli betul. Akhir Juli 2018 ini, Mas Tatok akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, iya. Ke Madrid Spanyol. Kita doakan Mas Tatok menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng Pak di sana Pak. Wah ini di depan beliau orang pertanian Pak, bikin malu. Lu kok dikirim ke Spanyol? Nyanyi Cak. Oh kompetisinya. Makanya saya hadir di sini karena beliau Pak Menteri ini. Pak Andi Amran ini. Wah. Loh buat saya beliau kan bukan orang asing ya. Oh akrab. Akrab. Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Nah, kalau itu semua juga tahu toh. Malah beliau tuh nganggap saya keluarga. Oh yang bener. Saya pernah masuk ruangan beliau. Iya. Langsung beliau berdiri. Keluarga. Loh. Itu diusir Cak. Wah. Kalau saya bener-bener saudara sama beliau deh. Ngawur, ngaku-ngaku. Saya bisa sulap lagi. Lupa saya. Kalau keluarga diusir bangga. Ini padahal ini masuknya gimana bisa buntu. Mas tolong dibantu, dipindahin aja Mas. Daripada nanti malah saya kaget. Itu yang harusnya di Bali itu Pak, makanya dibawa ke sini jadi patah. Saya lanjutkan. Ya silakan. Pak Menteri benar-benar nganggap saya saudara ya. Sok kamu tuh. Sumpah tadi saya ketemu di depan. Terus selamat malam Pak. Saudara siapa? Loh. Itu bukan dianggap saudara. Apa? Itu karena beliau nggak kenal sama kamu. Saudara saya itu nanya, bukan dianggap saudara. Calon nggak tahu, saya ini ngefans sama beliau, kagum beliau ini sejak dulu ya. Pak Andi Amran kagum? Iya. Wah fans Pak. Makanya anak saya yang cowok. Oh yang itu pertama diberi nama pertama. Saya beri nama Dewi. Ya beri nama beliau lah, nama beliau. Andi Amran. Andi Amran. Kenapa saya kagum beliau? Karena beliau orang bahagia, figur pimpinan itu harus bahagia dulu baru jadi pimpinan. Nah, contoh beliau orang bahagia aja. Bahagia karena terlihat sumringah. Bukan, ciri-cirinya jelas. Apa? Ciri orang bahagia itu gimana? Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, pasti bahagia. Oh, bahagia itu istri cantik, anak lucu-lucu. Kalau yang nggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Nah, itu nggak bahagia tuh. Benar. Anaknya cantik, istrinya lucu-lucu. Itu nggak bahagia Kak. Itu home industry namanya. Home industry gimana? Industri rumah tangga Mas. Di Surabaya ada rumah tangga, di Jakarta ada rumah tangga. Itu doyan kawin Cak. Ya ruwet namanya kalau banyak istri. Loh, saya kagum beliau nih. Istri saya itu sampai meniru, mensukseskan program beliau. Caranya? Urusan domba. Tapi istri saya nggak, penerapannya nggak cocok. Kenapa? Masa istri saya itu pelihara domba dalam kamar. Oh iya benar. Saya marah, kamu ngawur pelihara domba dalam kamar. Iya benar ngawur itu. Gak jelas. Ya ribut tau saya. Kenapa ribut? Istri pelihara domba dalam kamar. Ya sementara kan nggak apa-apa dipakai. Nggak apa-apa gimana? Pak RT datang ngapain? Coba Pak RT, istri saya pelihara domba dalam kamar. Waduh. Gitu aja Mas ribut, buat dibuka kan kamarnya. Keluar tuh nggak bisa, nanti sapi saya keluar juga. Kamu juga pelihara sapi di kamar itu? Oh, kamu tuh. Tapi istri saya tuh apa Cak? Istrinya dulu di apa peternakan ya kuliahnya? Istri saya bukan di perbankan. Oh perbankan. Nah, enak ternyata Cak, enak di pertanian ini loh. Enaknya itu. Kalau mertua saya orang pertanian, tapi sulit dibawa maju. Kenapa? Dia kan suka nanam padi, jadi diajak maju itu susah. Dia mundur.
Kalau nanam padi maju begitu tanam diinjak sendiri ya rusak, ya mundur memang nanamnya. Istri saya itu keluarga saya sudah saya terapkan mensukseskan program pertanian dan ketahanan pangan. Caranya simpel. Makan sehari cukup 2 kali, makan siang dan makan malam. Terus kalau makan pagi Cukup sarapan. sarapan tuh ya makan juga, namanya aja disebutnya lain. Tapi istri saya melakukan penelitian. Tahun depan kita yakin sudah swasembada beras kayak tahun 80-an. Sekarang tetangga saya itu menemukan beras dalam bentuk cair. Hebat. Iya. Apa? Beras kencur. Itu jamu ya toh? Itu jamu, bukan beras dalam bentuk cair. Calon Apa? Saya sudah pernah mencoba mengawinkan 3 jenis tanaman. Oh, nggak mungkin. Tebu, Terus pisang, sama kelapa. jadi apa? Kolak. Kamu nggak usah sombong toh. Ya. Saya pernah mengawinkan jeruk dan durian. Jadi apa, Cak? Oh, nggak jadi, orang tuanya nggak setuju. Apa? Mengawinkan kok masak itu namanya. Wah, kok nggak jelas. Bener, diversifikasi pangan itu penting. Penting, Makanya jangan, istri saya itu sudah saya terapkan tiap hari makan nggak usah ketergantungan beras. Nah, terus? Jangan makan beras, makan nasi. Nasi berasal dari beras toh. Kita anak jadi nasi. Iya. Kalau memang makannya beras, kamu keluargamu cuma keluarga ayam. Oh, beras dimakan. Bener ya, anak saya yang kecil itu makan ikan kan proteinnya luar biasa. Nah, itu bagus semua. Makan ikan itu membuat anak jadi cerdas. Kamu kasih? Tiap hari anak saya kasih makan ikan. Wah, hebat. Memang cerdas. Pintar. Tapi kalau dipanggil, Gus, meong. Jadi kucing. Tapi Mas Tato ini Bener ya. nggak nih. Tapi kan apa ya, hubungan saya kurang harmonis dengan istri itu. Wah, ini penting. Karena apa? Penting nih toh. Nggak Kunci bersyukur, kesuksesan. ya. Anda bekerja dimanapun, kalau keluarga tidak mendukung itu bahaya. Makanya hubungan itu harus dijaga. Saya kasih belanja 25.000 sehari, masa nggak terima? Biasanya cukup. Ini kalau ini keterlaluan Pak ya Bu. 25.000 sehari cukup Bu sekarang Bu. Cukup ya. Anaknya 3 Bu, berarti 5 orang anggota keluarga. 25.000 sehari cukup. Ya, enggak mau. Itu ibu-ibu bilang nggak cukup dulu. Mana? Yang bilang nggak cukup berarti bukan istri saya. Nah, memang bukan, nggak ada istrimu di sini. Istri saya kasih 25.000 dulu cukup ya. Kenapa sekarang nggak cukup? Ya harga sudah beda. Bukan. Kenapa nggak cukup sekarang? Kenapa? Sekarang di supermarket dipasang CCTV Pak, nggak cukup. Kalau nggak ada CCTV cukup ya. Berarti selama ini istrimu nyolong itu. Takut sama istri nyolong sampai nggak ngerti, ini kan suami keterlaluan Pak. Istri itu diperhatikan toh. Ya. Saya bukan pamer. Kalau istri saya itu saya perhatikan. Saya kasih modal. Gitu. Saya suruh buka toko. Saya kasih modal. Nih buka toko nih modalnya. Linggis kunci T. Sana. Hati-hati. Itu suruh ngerampok ya. Dapatnya lebih banyak daripada istri. Saya sebagai suami jadi wibawa saya turun ya. Wah. Istri saya ngancam, 25.000 belanja model apaan, lebih baik saya minggat. Emosi saya, minggat yang jauh. Pergi dari rumah, anak-anak kamu bawa rumah kamu jual, minggat yang jauh. Satu syaratnya, apa? saya ikut. Kamu tahu bedanya minggat sama pindahan nggak? Kenapa? Awalnya minggat, begitu kamu ikut jadi pindahan, itu bukan minggat. Mertua itu. Ini gara-gara mertua sering campur tangan dalam urusan rumah tangga saya. Ini kalau ini setuju, jangan sampai Kalau independen. saya ribut, tolak pinggang ini ya. Mertuamu? Patok, 20 tahun kamu menikah dengan anak saya, isinya cuma ribut. Menantu saya banyak anak, nggak ada yang kayak kamu. Waduh. Jangan sombong Pak ya, mertua saya juga banyak, nggak ada yang kayak Bapak. Ini contoh menantu durhaka. Oh, mertua itu orang tua kita juga berani-beraninya. Menantu durhaka sembarangan ngomong. Nah, itu buktinya. Saya ini menantu teladan di keluarga, atau enggak? Teladan kok berani ngomong gitu, Saya sering teladan. diajak calon dong, ngamen gini dapat rezeki saya tabung. Ramadan kemarin, mertua saya berangkatin umroh. Hebat kamu ya. Pesawat mendarat di Jeddah, nangis ya. Mertuamu nangis? Iya. Itu terharu bahagia atau? Bukan, mertua saya ketinggalan di Halim. Nggak sampai sana. Tok, sebelum dilanjutkan, keluargamu itu terbuat dari apa sih Tok? Nggak istri, nggak mertua, wah, aneh-aneh. Tapi memang kalau calon dong, cita-cita saya dulu punya istri orang pertanian. Enak. Kalau jelas bisa ngatur soal pangan pasti pinter. Pintar. Tapi Saya- jangan
tetangga saya punya istri peternakan. Kenapa? Oh, anaknya banyak. Kok bisa? Disenggol bertelur. Disenggol bertelur. Wah, anaknya banyak. Saya salah pilih sih. Istrimu apa? Bank tadi. Perbankan kerja di Ya, bank. paling enggak kalau enggak ya pinter ngatur duit lah minim Ngatur ya duit kan? apaan? Calon dong nggak tahu kayak nanya istri kerja di bank. Enak toh. Mas kawin minta seperangkat alat sholat loh, Cak. Umum di Kementerian Pertanian kawin seperangkat alat sholat juga umum Pak ya Mas kawin. Seperangkat biasa. alat sholat berupa masjid, imam, berikut jamaahnya. Wah, calon dong nggak tahu. Istrimu ikut Gavatar itu kan. Orang satu kampung kok dijadikan Nggak mas enaknya kawin. punya istri karyawan bank, tahu nggak? Apa? Selesai akad nikah, Terus? malam pertama masuk kamar beleng. Enak. Istri saya teriak, Apa? masukkan nomor PIN. Loh, orang bank itu standar keamanannya tinggi. Udah saya masukin masih teriak. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Kenapa? Lah ternyata dia ATM bersama. Pak jangan ketawa dulu Pak, ini bahaya Pak. Kenapa? Istrimu ATM bersama? Iya. Jangan-jangan saya pernah tarik tunai toh? Wow. Istri kok dianggap ATM bersama? Sembarangan. Nih, Yang saya paling suka dari Kementerian Pertanian ini Apa? ekspor cabai. Cabai itu harus diekspor semua. Benar. Karena saya nggak butuh cabai. kenapa? Omongan istri saya lebih pedas dari cabai, Cak. Tapi cabai sekarang harganya normal. Kalau di tempatmu berapa sih? Ya 30 lah. 25-30 ribu. Wah, di tempatku nggak sampai 15.000 sekilo. Sekilo? Iya. Murah itu. Cuma syaratnya harus dihabiskan di tempat. Nggak boleh dibawa pulang. Kalau kamu mau beli nggak apa-apa di tempat saya. Calon dong seneng kalau saya gaper-gaper. Wah, Kak. Coba, kalau saya nggak pamer ya, nggak pernah pamer istri saya itu mohon maaf. Saya itu walaupun ngamen Pak, istri saya itu pintar nyari duit Pak. Makanya saya suka. Luar biasa ya. Luar biasa apa ribet kok. Kok ribet? Lu pintar nyari duit, saya nyimpen di mana aja ketemu Pak. Pintar nyari duit istri saya. Saya sembunyikan di mana ketemu. Cak, itu celutak namanya. Coba tunjukkan kalau kamu ke Spanyol untuk nyanyi. Bapak Ibu sekalian, bulan akhir Juli nanti saya dikirim ke Spanyol. Ya. Tentunya saya menguasai seluruh lagu di dunia. Wah, Dari ini mulai serius? serius. Dari mulai lagu barat, Jepang, Mandarin, Arab, apalagi Arab. Arab jago? Loh, saya 5 tahun di Tebuireng. Oh santri. Jual sajadah. Kok nggak pernah ketemu saya 5 tahun juga? Ngapain di sana? Ngaji. Jual parfum. Orang kok sembarang. Leca emang keluarga saya keluarga religi ya, religius orangnya. Istri Oh, saya religius banget. Buktinya? Loh, nyalain lampu aja Bismillahirrahmanirrahim cetet. Nyalain. Nyalain. Kalau matiin lampu, Innalillahi. lampu nggak bernyawa kok innalillah. Lihat nih jangan-jangan lampunya dilepas, dimandiin, dikafani toh. Coba. Silakan Bapak Ibu sekalian, semua lagu di dunia saya bisa dari mulai lagu Serius? Amerika Latin. Kamu Mandarin. serius? Serius. Boleh request Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan request, tinggal sebutkan judulnya langsung saya bawakan. Kita tes nih Pak. Mungkin Pak Andi. Sebutkan judul Pak, request lagu apa? Judulnya aja Pak. Judulnya aja Pak. Apa Pak? Bola. Bola. Cuma itu yang saya nggak bisa Pak, coba. Selain bola. Selain bola Pak. ya. Cuma bola yang nggak Cuma bisa? bola yang saya nggak Selain bisa. bola Selain Pak. bola. Kemudian Bapak Ibu ada yang pengen Ya. lagu lainnya? Apa? Begadang. Nah, itu juga nggak bisa. Kok kamu jangan bikin malu setiap disebut nggak bisa. Calon mau lagu apa? Lagu apa? Inggris, barat. Mau lagu barat? Saya lagu Inggris? Yes. Oke. Tapi terjemahin oleh saya. Oh, calon lagu Indonesia? Ya. Lagu Jawa. Oh, Jawa. Translate Inggris? Yes. Oke. Sri Minggat. Oh, belum pulang. Loh, itu judul lagu kok belum Judul pulang. lagu. Seberapa? Sri. Shrine. Inggris Cak. Shrine. Sri Soai. Inggris itu kalau I dibaca I. Kalau Sri Shrine. Berarti kalau Pak Andi Andai. oh, ngawur. Sri Shrine.
Kapan kowe bali? When you come back again, Kowe lunga you have gone ora pamit aku. without permit to me. Jarene nang pasar You said go to market, pamit tuku terasi. permit buying terasi. Apa terasi? Orang Inggris nggak pernah nyambel, Cak. Nggak ada terasi di sana. Nganti saiki Until today, kowe turung bali. you never back again. Dang Balio Sri, Please you come back, Sroing. Dang Balio, Please you come back. come back. Malah kayak kambing. Mbek-mbek. Loh, Balio itu kan come back. I am sick thinking of you. Where are you today? If you are right, you remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Pak, jangan tepuk tangan dulu. Setengah matinya belum bahasa Inggris, Pak. Orang Inggris itu kalau modar ya modar. Nggak ada, half dead nggak ada. Mana pernah lihat orang Inggris setengah mati? Iya. Jangan niru orang Inggris. Kenapa? Orang Inggris itu tidak orang yang tidak tahu terima kasih. Oh, nggak sopan ya? Bukan, dia taunya thank you. Terima kasih nggak tahu dia. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Cepet bahasa Inggrisnya. Melaku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Melaku bebarengan. Walking together. Ngalor ngidul, ayo. Tuno tusot. Ngetan ngulot. Bok ain. Bahasa Inggris. Ngalor utara. Ngalor utara north, Not. ngidul selatan south. Tapi shot. Bok ain. Kamu itu bahasa Inggris ikro berapa kamu? Oh, saya sama beliau ini sama, Cak. Dari keluarga tentara beliau ini. Oh iya, Loh. benar. Oh bapak. Kakek saya dulu tentara, Cak. Zaman Belanda. Oh, tentara Belanda ada 4 truk. Kakek saya nggak takut. Wah hebat, berani berjuang. Bukan, kakek saya ikut tentara Belanda itu. Wah pengkhianat. Kamu itu jangan pamer-pamer. Sok pinter tau ini mau kamu itu sok pinter jangan. IQ saya 300. Sembarangan. IQ 300. Satu keluarga. Keluarganya 5 orang 300 berarti 60-an. Lumayan. Sok kamu ini berkaitan dengan binatang nih. Oke, apa? IQ 300 saya pengen tahu. Kamu tahu gajah nggak? Ayo. Tahu lah, semua orang juga tahu gajah. Gajah sembunyi di mana? Wai Kambas Lampung. Oh itu sekolah bukan sembunyi. Kebun binatang Ragunan. Itu bukan sembunyi, ditonton. Di mana? Loh, di sini, di Candi Bentar ini. Saya dari pagi di sini. Lihat gajah nggak? Enggak. Nah itu karena dia lagi sembunyi. Kalau nggak sembunyi kelihatan. Sembunyinya di sini loh, nggak kelihatan loh. Berarti sembunyi di sini dia. Mikir. 300 IQ apa? Gajah kakinya berapa ya? Gajah kakinya 4. Ayam kakinya berapa? 2. Ular kakinya berapa? Ayo. Oh nggak punya dong. Nggak punya. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata. Nggak ilmiah. Wih, berjalan dengan perut. Nggak ilmiah. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Ular tuh kalau dikasih kaki gigit, Cak. Ular dikasih kaki gigit. Ada ular lewat terus dikasih kaki. Plek. Gigit. Ada ular kok dikasih kaki. Oh jadi ada ular Dikasih kaki. Gigit. Kenapa nggak dikasih lehermu sekalian? Ular kok nggak. Makanya ular nggak dikasih kaki. Wah apa? Tikus kakinya berapa? 4. Tikus apa yang kakinya 2? Nggak ada, mana ada tikus kakinya 2? Oh ada. Tikus apa? Mickey Mouse. Oh iya. Iya. Bebek apa yang kakinya 2? Donald bebek. Oh salah. Apa? Semua bebek kakinya 2. Bukan cuma Donald bebek ya kan Pak? Semua bebek kakinya 2. Jangankan Donald bebek, Donald Trump loh kakinya 2. Iya. Oh mikir. Ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi? Ayam betina. Oh nggak bisa. Anak ayam. Wah. Ayam goreng. Wah.
Ayam apa? Semua ayam nggak bisa berkokok pagi-pagi. Ayam jago berkokok pagi-pagi. Ayam jago itu kalau berkokok kukuruyuk, nggak ada. Pagi-pagi mana ada? Ayam kok berkokok pagi-pagi? Ayam mana ada yang berkokok pagi-pagi? Hewan apa yang nggak pernah tidur? Ayo modal. Hewan nggak pernah. Ayam. Ayam tidur bos. Ular. Tidur. Apa? Ikan. Apa? Loh, kasurnya basah. Makanya nggak tidur. Hewan apa yang selalu menunggu terbitnya matahari? Nah, kalau ini ayam. Oh bukan. Ayam itu kalau pagi datang Oh, bukan, dia nggak nungguin. burung. Bukan. Apaan? Ikan. Kok ikan? Loh, kan mau jemur kasurnya yang basah. Matahari. Hewan apa yang sering dimarahin maknya? Ayo. Ayam. Ayam nggak pernah. Kucing. Ikan. Lah kok? Suruh jemur kasur gak dijemur-jemur. Wah kok Ayo. kamu ngurus opo? Apa cah? So, Pak, cukup Pak ya. Terus sampai jam berapa ini acaranya Pak? Kok cukup? Tapi Cak Londong tahu nggak, di sini di antara kita ini juga datang beliau-beliau kepala badan. Kenapa hadir? Karena ya memang berkaitan dengan Bukan, kalau cuma hadir kepalanya, badannya nggak ikut kan repot. Jadi hadir kepala badan, hadir semua sini. kalau badannya kepala nggak ikut juga nggak enak. Nggak enak, jadi Ini yang nggak enak hadir kepala dan badan cuma kamu toh. Kalau bisa itu salah satu yang hadir. yang paling saya kenal itu karantina ya. Karantina Ini aja. dulu kerja di Karantina di ikan. pelabuhan ya. Karantina ikan ya. Di mana itu? Di Soekarno-Hatta, di Priok. Ya. Oh luar biasa. Nah, karantina itu apa ya, teman deket lah. Kalau orang pasti belum tahu karantina itu apa ya. Artinya Ada 3 suku kata. K 4 loh. K, K ran, Ranti nah, berapa itu? 4. Lah iya. K Kar, Kal. karyawannya rajin dan penuh dedikasi. Wah, ini gajah kayak Ran. Rancangan kerjanya sudah jelas. Menghalang apa? Mencegah datangnya hama dan penyakit dari luar negeri ke Indonesia. Cocok. T Tiap hari ya kerjanya di terminal, bandara dan pelabuhan. Nongkrong. Nah Naik gaji sampai sekarang ditunggu belum terrealisasi. kamu itu sok tahu singkatan nih, jangan yang jauh-jauh. Ya. Minuman ya, kamu tahu nggak singkatan-singkatan? Minuman ada singkatannya. Semua diciptakan di dunia itu kayak tadi nama-nama itu nama tuh. Ada artinya semua termasuk minuman. Yang kita minum tadi soft drink, Oh minum apa tadi? Coca-Cola. Singkatan Coca-Cola. Oh, Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. K. Kalau mau diminum dengan susu kocok dulu. Oh, Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. lah. Lah kan sudah saya bilang kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Kok nggak Nggak semua? ngerti. Nggak semua. Semua Fanta nggak ada singkatannya. ada singkatannya. Fan, Pantang dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. Pan. Tadi kan sudah saya bilang pantang dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. Oke, itu yang soft drink. Aqua nggak bakal ada. Aqua ada. A. Alternatif minuman selain Coca-Cola dan Fanta. Ku. Kualitasnya terjamin mengandung mineral. A. Alah, sudah dibilang alternatif minuman selain Coca-Cola dan Fanta. Ini pasti nggak bisa dimotor. Sprite motor. Sprite. Apa? Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Itu iklannya suara saya Pak itu Pak. Mohon didoakan diperpanjang kontraknya Pak ya. Oh, semua ada artinya. Iya, iya, Sekarang lagu terakhir sebelum kamu berangkat ke Spanyol. Lagu apa? Terserah. Akan saya bawakan satu nomor dari EBCAD. Menghibur, untuk menghibur Iya. supaya endingnya bahagia. Yang menghibur apa, yang sadu apa, yang sendu? Yang bahagia dong, yang menghibur, yang bikin happy lah. Izinkanlah. Kamu kan saya suruh nyanyi menghibur. Untuk urusan izin sudah diurus sama stafnya Pak Andi Amran. Kamu gak usah ikut izin segala macam, langsung hibur. Apa yang pakai izin? Mendung Tok
Yang menghibur. Apa? Lihat ibu-ibu tadi seneng begitu kamu ngomong mendung. Ingat jemuran di rumah. Khawatir. Yang bikin gak was-was. Di matamu, Nah. matamu pecah. Salah gua pecah salah. Ebit gak ada kok ngambekan. Ini saya nyanyikan lagu Ebit bener Cak. Ya. Ebit saat masih anak-anak. Emang nyanyi? Duh, nyanyi Ebit juga pernah sekolah TK Cak. Lagu apa Ebit? Balonku ada 5. Yang nyanyi Ebit. Wah, berarti balon. Berarti kalau meletus mesti lebih kaget ini. Oh, iya. Karena ini. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus Pak, kenceng Pak. Meletus balon hijau dar. Kok nggak kaget meletus? Ebit itu orang Jogja Cak, orangnya halus. Nggak kayak orang Surabaya keluar, nggak gitu. Kasidah. Ya. Balon kasida. Kasidah. Ini kenceng meletusnya ini Pak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus. Meletus balon hijau dar. Kencengnya Ebit. Kalau urusannya dengan religi nggak boleh kenceng-kenceng. Contohnya orang azan. Wah, azan itu harus kenceng supaya orang mendengar dan datang melaksanakan Nggak sholat. boleh azan tuh. Kalau azan Allahu Akbar gitu, nggak boleh kenceng. Mana ada? Suaranya maksudnya yang kenceng. Coba, Mandarin, balonku Mandarin. versi Mandarin. Ini paling kenceng. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, dan kelabu, merah muda dan biru. Saya tunggu meletusnya ya Pak. Meletus balon hijau dan Kok malah kempes? Ditunggu meletus. Lama-lama malah kecil-kecil malah kempes. maka anak saya itu nggak boleh nyanyi lagu-lagu yang seperti anak-anak gitu ya. Lagu anak-anak itu mendidik toh, bagus Siapa? untuk anak-anak. Banyak yang nggak mendidik ya. Oh, mana ada lagu anak itu pasti mendidik. Kalau dong nggak tahu nih lagu anak-anak yang nggak mendidik. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Muka kok diduduki? Duduk itu di kursi bukan di muka. Muka itu maksudnya, aduh kamu jangan. Kan delman ada kudanya. Ada kudanya. Terus di belakang kuda ada Pak Kusir. Pak Kusir. Duduk di muka itu maksudnya duduk di mukanya Pak Kusir itu. Maksudnya di depan sebelah. Bener ini. Bangun tidur ku terus mandi. Nah, itu bagus. Tidak lupa menggosok gigi. Kesehatan penting. Habis mandi ku tolong ibu. Jiwa sosial. Sosial apa ini anak kurang ajar. Loh, Habis mandi itu harusnya pakai anduk dulu, pakai celana, baru nolong ibu. Nggak boleh nolong ibu sambil kontal kantul. berarti harusnya Habis mandi aku anduan, pakai baju baru nolong ibu. Nah ini. ibunya keburu pergi kerja toh, kelamaan lagunya. Sampai lagu yang berkaitan dengan pertanian. Apa? Bahaya Cak. Apa itu? Ambil cangkulmu, ambil cangkulku, Ya. kita berdua cangkul-cangkulan. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, Nah. cangkul, cangkul yang dalam, Ini menanam jagung di kebun kita. belajar bercocok tanam sejak kecil. Tapi salah, nanam jagung nggak perlu nyangkul dalam-dalam. Itu namanya mau bikin sumur. Nanam jagung itu cukup ditugal, nggak usah dicangkul dalam-dalam. Tanyain orang-orang. Iya bener juga sih ya. Ngapain nyangkul dalam-dalam? Saya mau tanya toh, Oke, kamu nggak capek? Pak,
Nih mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Iya. Kita nggak enak sama Pak Andi ini. Betul. Sebenarnya masih banyak Pak, materi kita masih banyak. Kalau nggak percaya silakan diundang lagi. Bener ya? Cak Lontong, nggak usah berharap. Ini kan acara mau dilaksanakan sebulan sekali. Oh iya betul Pak, luar biasa.